Assalamualaikum, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan untuk berkat yang indah sudah kita nikmati sampai pada saat ini. Kita sudah tiba di hari yang ketiga dalam Pekan Doa di Rumah Sakit Advent Bandung. Puji Tuhan untuk pilihan saudara tetap bergabung di dalam Pekan Doa ini. Pada hari pertama, kita sudah belajar tentang bersyukur itu adalah menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat untuk kita. Ketika kita bersyukur, Tuhan disenangkan, kita diberkati dengan kedamaian, sukacita, kebahagiaan. Di hari kedua, dengan kehidupan yang saleh kita sementara menyenangkan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kita. Ada banyak berkat yang Tuhan siapkan. Dan pada hari ini, kita akan belajar bahwa dengan melakukan doa perantaraan, kita sementara menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Suatu kali ada seorang yang datang kepada saya dan berkata, "Pendeta, tidak perlu mendoakan seseorang yang sudah kita tahu bahwa orang itu tidak akan bertobat. Tidak perlu mendoakan orang yang tidak ada potensi pertobatan. Itu bagaikan TV yang sudah rusak, walaupun remote yang kita pegang ini masih berfungsi dengan baik, berapa banyak kali kita pencet remote itu, tidak akan membuat TV itu hidup." Saya juga berpikir bagaimana caranya untuk menjelaskan kepada saudara kita ini. Lalu saya sampaikan. Coba saudara perhatikan remote itu. Apakah di dalam atau di remote itu tertulis, tidak ada yang mustahil bagi remote ini. Sekalipun TV Anda rusak, remote ini bisa memperbaikinya. Remote ini bisa menghidupkannya. Oh, tidak ada. Tetapi dalam firman Tuhan tertulis bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang kekasih, Nyonya White menuliskan bahwa di dalam buku Langkah kepada Kristus, doa bukan membuat Tuhan turun kepada kita untuk mengerti keberadaan kita. Tetapi doa itu adalah membuat kita datang kepada Tuhan dan mengerti rencana Tuhan untuk saudara dan saya. Jadi kita berdoa bukan untuk membawa Tuhan mengerti keberadaan kita, karena Tuhan Maha Tahu. Tetapi doa membuat kita mengerti rencana Tuhan. Doa bukan hanya mengubah orang lain, tetapi hal yang terutama adalah untuk mengubah kita dan menjadi berkat bagi kita. Apa artinya doa perantaraan? Doa perantaraan adalah merasakan apa yang dialami oleh orang yang kita doakan. Jika seseorang yang kita doakan itu sementara mengalami sakit penyakit, kita berada di dalam posisi orang tersebut. Kita merasakan penderitaan yang dia alami dan kita mewakili orang tersebut berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan sesungguhnya pada hari ini kita akan lihat bahwa doa yang seperti itu sesungguhnya menyenangkan Tuhan dan itu menjadi berkat bagi saudara dan saya yang mempraktikannya. Mari kita lihat contoh Alkitab. Kita masih berfokus pada kisah Ayub. Dan pada hari ini kita akan lihat Ayub pasal 1 ayat 4 dan 5. Ayub 1 ayat 4 dikatakan, "Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka." Kita sudah pelajari kemarin bahwa Ayub hidup saleh, dan oleh karena kesetiaan kesalehannya kepada Tuhan, Ayub diberkati dengan
kesehatan, kekuatan, dengan harta kekayaan. Itulah sebabnya anak-anak ini hampir setiap hari mengadakan pesta di rumah mereka. Diundanglah saudara-saudara mereka. Diundang untuk makan, minum bersama. Saudara yang kekasih, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Ayub di ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi senantiasa. Ketika anak-anak Ayub ini, karena Ayub adalah orang yang kaya, mereka suka berpesta. Setiap kali mereka berpesta, Ayub melakukan doa perantaraan. Pagi-pagi bangunlah Ayub mempersembahkan korban bakaran, datang memohon kepada Tuhan pengampunan dari Tuhan. Mungkin anak-anaknya telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Ayub melakukan doa perantaraan. Belum pasti apa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya, tetapi begitu Ayub mengasihi Tuhan, Ayub sangat mengasihi Tuhan sehingga dia tidak mau menyakiti hatinya. Ayub tidak mau sakiti hati Tuhan karena dia sangat mengasihi Tuhan, dia sangat mencintai Tuhan yang dia sembah. Itulah sebabnya dia tidak ingin menyakiti hatinya. Bahkan untuk anak-anaknya, dia jaga supaya anak-anaknya pun jangan menyakiti hati Tuhan. Setiap pagi dia bangun dan dia memohon kepada Tuhan. Sekiranya ada dosa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya, ampunilah ya Tuhan. Itulah yang telah dilakukan oleh Ayub. Dia datang memohon pengampunan Tuhan untuk anak-anaknya. Saudara, betapa penting, dan ini suatu pelajaran yang sangat berharga untuk saudara dan saya. Mendoakan keluarga kita, doakan anak-anak kita. Bukan ketika mereka sudah kita tahu mereka bersalah, atau ketahuan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tetapi sebagaimana yang dilakukan Ayub, kita doakan terus mereka. Mungkin ada perkataan mereka, bahkan ada angan-angan hati yang telah menyakiti hati Tuhan. Itulah yang didoakan oleh Ayub setiap pagi. Mungkin kita berpikir untuk berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi anak-anak kita, ini sesuatu yang mudah. Tapi apakah Ayub juga berdoa bagi orang lain? Kita akan lihat ayat selanjutnya. Sebelum kita masuk kepada ayat selanjutnya, saya ingin menekankan kembali betapa penting bagi kita untuk hidup menyenangkan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ayub. Bangun pagi-pagi, berdoa memohon pertolongan Tuhan dan mohon pengampunan Tuhan. Mungkin ada perkataan kita atau perkataan anak-anak kita, keluarga kita, atau tindakan mereka yang telah menyakiti hati Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan sehingga janji Tuhan menjadi bagian kita, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kita dalam pekerjaan kita pada hari itu. Karena kita merasa lega, kita merasa nyaman karena kita merasa pasti bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya, mari kita perhatikan ayat yang berikut ini. Inilah yang merupakan inti pekabaran kita pada pagi ini. Ayub 42 ayat 7. Dan seterusnya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman. Murkaku menyala terhadap engkau
dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Lihat, murka Tuhan menyala terhadap Elifas dan kawan-kawannya, karena mereka tidak berkata benar tentang Tuhan seperti Ayub. Dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara, kita lihat di sini Tuhan murka terhadap sahabat-sahabat Ayub, Elifas dan kawan-kawannya, karena tidak berkata benar tentang Tuhan sebagaimana Ayub. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada mereka, pergi, ambil 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, pergi kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa kepadamu, dan aku mendengar permintaan itu. Hanya permintaannya lah yang kuterima. Saudaraku yang kekasih, berkaitan dengan pelajaran kemarin, hidup saleh di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan doanya didengar oleh Tuhan. Betapa penting bagi kita yang rohani, yang mengetahui kebenaran, yang mengecap kebaikan Tuhan, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Pelajaran Ayub menjadi pelajaran berharga untuk saudara dan saya. Ketika saudara dan saya menerima berkat Tuhan, mengecap segala kebaikan Tuhan, baiklah kita juga suka, senang mendoakan saudara kita yang dalam pergumulan dan dalam banyak tantangan. Dan inilah yang terjadi. Sesungguhnya Ayub melambangkan Yesus Kristus menjadi perantara manusia dengan Bapa di surga. Sebagaimana Musa yang berdoa kepada Tuhan, biarlah namaku yang dihapuskan dari buku kehidupan, tapi jangan binasakan bangsa ini. Seakan-akan Musa itu lebih baik dari Tuhan. Tetapi Nyonya Wet katakan bahwa Musa sementara menjadi perantara, sebagaimana Kristus yang saat ini menjadi perantara kita kepada Bapa. Ayub dan Musa memberikan contoh teladan kepada saudara dan saya untuk menjadi seorang pendoa perantara, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan inilah yang akan terjadi kepada mereka yang suka dan kepada mereka yang senang untuk melakukan doa perantaraan ini. Di dalam ayatnya yang ke-9, Ayub 42 ayat 9. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Inilah yang terjadi. Ketika mereka akui itu dan datang kepada Ayub, Ayub datang memohon kepada Tuhan, Tuhan menerima permintaan Ayub. Saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan baik-baik ayat yang selanjutnya ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, bukan ketika dia sudah sehat, sudah dipulihkan segala sesuatu, tetapi dia mendoakan sahabat-sahabatnya, menjadi perantara untuk sahabat-sahabatnya itu ketika dia masih dalam pergumulan, ketika dia masih dalam penderitaan.
dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Oh, betapa penting untuk kita renungkan baik-baik bahwa Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, menjadi perantara bagi sahabat-sahabatnya, bukan ketika dia sudah dipulihkan, tetapi dalam keadaan penderitaannya dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Pelajaran yang sangat penting untuk saudara dan saya. Tidak menunggu ketika saya sudah sehat, saya sudah kuat, saya sudah diberkati, saya sudah punya ini dan itu, baru saya mendoakan orang lain. Bagaimana? Mungkin kita bisa bertanya, bagaimana mungkin saya mendoakan orang lain sementara saya sendiri menderita? Bagaimana mungkin saya mendoakan orang lain sementara saya juga bergumul dalam penderitaan ini? Tapi Ayub memberikan teladan bahwa Tuhan disenangkan dengan cara hidup Ayub seperti ini. Dia mendoakan sahabat-sahabatnya sekalipun dia dalam penderitaan, sekalipun dia di dalam kemiskinan, sekalipun dia dalam sakit yang penuh penderitaan itu, tetapi dia mendoakan orang lain. Dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Dia menjadi perantara untuk sahabat-sahabatnya kepada Tuhan. Oh saudara, betapa ini menjadi suatu pelajaran yang berharga untuk saya secara pribadi. Ketika saya pelajari ini menjadi berkat untuk saya. Tuhan tolong saya. Jika Tuhan telah berkati Ayub dan sanggupkan Ayub untuk melakukan hal ini, melalui semuanya ini, saya percaya bahwa Tuhan juga akan sanggupkan saya. Dan saya berdoa, Tuhan juga akan sanggupkan saudara-saudara yang sementara menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, untuk dikuatkan, untuk diberkati, untuk dimampukan hidup sebagaimana Ayub telah hidup. Hidup saleh dan mendoakan orang lain. Bukan ketika dalam keadaan bahagia saja, bukan ketika hidup dalam keadaan nyaman, tetapi bahkan ketika hidup dalam penderitaan sebagaimana Ayub rasakan, dia mendoakan orang lain. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah sebabnya puji Tuhan, Rumah Sakit Advent Bandung mengutamakan Tuhan dan melakukan doa perantaraan ini, karena inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap saat kita berdoa secara kelompok, doakan diri kita sendiri, doakan anak kita, doakan suami kita, doakan pimpinan kita, doakan sahabat kita, bahkan doakan musuh kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya. Ini adalah pembuktian betapa Tuhan senang dengan doa perantaraan. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ketika Petrus di dalam penderitaan, ketika Petrus dalam masalah, di penjara, ada jemaat yang mendoakan dia. Dan ini menjadi kekuatan Petrus. Ini yang memberikan semangat kepada Petrus. Ada jemaat yang mendoakan dia kepada Tuhan. Oh, betapa penting bagi kita untuk mendoakan pimpinan kita. Betapa penting bagi kita untuk mendoakan para pemimpin kita. Karena mereka akan semangat, mereka akan lebih setia, mereka semakin diberkati Tuhan, dan kita pun merasakan berkat itu. Ini yang terjadi ketika
Petrus mengalami kesulitan di penjara, doa dilayangkan oleh jemaat. Dan secara mujizat malaikat Tuhan membebaskan Petrus dari penjara. Lalu di dalam ayatnya yang ke-12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Petrus sangat bahagia melihat hal itu. Ada yang mendoakan dia. Betapa bahagia saya merasakan suatu sukacita, satu kebahagiaan tersendiri ketika saya tahu bahwa ada orang yang berdoa untuk saya. Ada orang yang berdoa untuk saya. Itulah sebabnya, saudara, ada seorang penulis lagu yang kita bisa lihat di dalam lagu Sion. Dia tuliskan bahwa kalaupun saya ada di surga nanti, itu karena doa saudara-saudara. Aku mendoakan kamu, mendoakan engkau. Mari kita lihat ayat yang lain. Pengalaman Paulus, Filipi 1 ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Inilah yang Paulus lakukan. Setiap kali dia mengingat saudara-saudara, mengingat umat, dia berdoa dengan penuh ungkapan syukur. Dia berdoa dengan penuh sukacita dalam keadaan apapun. Meskipun dia ada di dalam penjara, yang dia lakukan adalah berdoa untuk umat Tuhan yang lain. Yang dia tahu bahwa walaupun mereka tidak dipenjarakan secara fisik, tetapi ada banyak tantangan yang mereka hadapi di luar sana, yang akan melemahkan iman mereka. Karena dia tahu bahwa yang paling penting dalam hidup ini bukanlah ketenangan secara fisik, tetapi jaminan keselamatan yang Tuhan siapkan. Apakah itu tetap dijaga dan dipertahankan? Itulah yang selalu didoakan Paulus, supaya umat Tuhan tetap setia, semakin semangat di hadapan Tuhan. Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dia tahu ketika dia mendoakan jemaat, dia tahu dan percaya bahwa jemaat juga sementara mendoakan dia, dan dia percaya bahwa keselamatan, kebebasan yang dia rasakan itu adalah karena doa jemaat, doa saudara-saudara yang lain. Betapa bahagia ketika tahu, betapa bahagia ketika kita sadar bahwa ada orang yang mendoakan kita. Kita akan penuh keberanian untuk melakukan segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang kita akan lakukan diberkati Tuhan, mendatangkan sukacita bagi kita semua. Yohanes 17 ayat 9. Ini adalah contoh atau teladan Yesus. Yesus memberikan teladan doa perantaraan. Ketika dia berada di atas dunia ini, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Aku berdoa untuk mereka. Ini yang dikatakan Yesus. Dia berkata kepada Bapa di surga, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Yesus memberikan teladan untuk saudara dan saya. Yesus yang adalah Allah, yang tidak melakukan dosa, tetapi dia berdoa. Dia memohon pertolongan Bapa, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk murid-muridnya dan untuk saudara dan saya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di dalam doa perantaraan Yesus dicatat oleh Yohanes bahwa hal yang utama, hal yang penting yang Yesus doakan adalah persatuan jemaat. Persatuan murid-murid, persatuan saudara dan saya. Supaya mereka satu sama seperti kita, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, berapa sering kita berdoa untuk persatuan kita? Berapa sering kita berdoa untuk persatuan
pimpinan dan seluruh karyawan yang ada di lembaga rumah sakit Advent ini. Berapa sering kita berdoa untuk persatuan itu? Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan sumber persatuan. Karena Bapa, Anak, dan Roh adalah satu. Yang menyatukan mereka adalah kasih. Mereka adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Kita perlu memohon kepada Tuhan dalam hal ini. Mohon Tuhan satukan, karena di dalam persatuan, di dalam kasih ada banyak, ada kuasa yang besar yang akan dinyatakan untuk kemajuan lembaga ini. Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini doa perantaraan Yesus. Meskipun orang-orang sementara meludahi dia, mencaci maki dia, menyelibkan dia, membunuh dia, tetapi apa yang dikatakan Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan kepada orang-orang yang menyakiti dia, yang berusaha untuk membunuh dia, Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Saudara, sangat penting untuk ini kita renungkan. Berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk orang lain, bahkan berdoa untuk musuh. Ini adalah teladan Yesus, dan itu yang Yesus inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena Yesus sendiri telah memberikan teladan di dalam doa perantaraan ini, di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, di atas kayu salib. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dan Yesus rindukan ini terjadi kepada saudara dan saya, supaya kita mendoakan orang lain, bahkan orang yang menganiaya kita. Namun bagaimana mungkin kita dapat mendoakan orang yang menyakiti kita? Bagaimana mungkin kita bisa mendoakan orang yang menganiaya kita, kalau untuk anak kita pun kita jarang doakan, untuk keluarga pun kita jarang doakan, untuk pimpinan pun kita tidak doakan? Bagaimana kita bisa dan mampu untuk mendoakan orang yang menganiaya kita? Itulah sebabnya di hari pertama dan hari kedua kita telah belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan bekerja di dalam kita, Tuhanlah yang bekerja. Sehingga seperti Paulus katakan, bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga apa yang terjadi kepada Ayub, dia mendoakan orang lain. Ketika dia dalam penderitaan, dia sementara mendoakan orang lain. Itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Sebagaimana Yesus, sebagaimana Paulus di dalam penjara, dan Yesus ketika di atas kayu salib, doanya adalah, Bapa, ampunilah mereka. Itu akan menjadi bagian saudara dan saya ketika Yesus hidup di dalam kita. Ketika kita izinkan Yesus tinggal di dalam kita, tidak ada yang mustahil untuk kita mendoakan orang lain. Orang itu pun akan dipulihkan dan berkat menjadi bagian kita. Sebagaimana Ayub, ketika dia mendoakan sahabatnya, dia dipulihkan setelah dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan. Dia diberikan kesehatan, dia diberikan anak, dan dia diberikan kekayaan. Lukas 22 ayat 31 dan 32 ayat terakhir kita pada pagi ini. Inilah doa Yesus. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah
saudara-saudaramu. Ini doa Yesus. Ini teladan Yesus. Dan kalau Yesus tinggal di dalam kita, kita pun akan lakukan hal yang sama. Yesus mendoakan dan menyebutkan nama seseorang. Kita pun dapat melakukan itu. Kita dapat mendoakan seseorang dan menyebut nama mereka di dalam doa kita. Sebagaimana yang Yesus lakukan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Oh, betapa bahagia ketika saya tahu, saya sadar bahwa ada yang mendoakan saya. Ada orang tua, ada anak-anak, ada keluarga yang mendoakan saya. Betapa bahagia saya. Dan terlebih, betapa bahagia saya karena saya tahu bahwa ada Yesus yang sementara menjadi perantara di sorga untuk saya, yang mendoakan saya. Itulah sebabnya saya bisa pastikan keselamatan itu menjadi bagian saya. Karena Dia yang mendoakan saya adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan menyanggupkan saya untuk hidup saleh, hidup bersyukur, dan mampu untuk melakukan doa perantaraan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini boleh menguatkan kita. Saya tahu bahwa saudara-saudara pimpinan, semua karyawan yang ada di lembaga ini telah melakukan doa perantaraan ini. Melalui firman ini, mari kita lebih giat, lebih kuat, lebih semangat melakukan doa ini. Karena doa perantaraan ini menyenangkan Tuhan dan memberikan berkat untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan pada pagi ini. Mengingatkan kembali bahwa betapa Tuhan disenangkan melalui doa perantaraan. Tuhan, tolong kami supaya kami dimampukan seperti Ayub, seperti Paulus, dan juga Yesus yang telah menjadi teladan terindah kami untuk doa perantaraan ini. Sanggupkan kami. Kami tahu kami orang berdosa. Kami tidak mampu, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan sanggupkan kami. Tolong kami yang kurang percaya ini ya Tuhan. Tolong kami yang lemah ini untuk kami memiliki hidup yang saleh, hidup yang bersyukur, dan menjadi perantara untuk saudara-saudara kami. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami sampai saat ini. Engkau sudah memberkati institusi ini, Rumah Sakit Advent Bandung, sampai pada saat ini boleh ada, berdiri dan makin maju. Dan kami percaya bahwa ke depan Tuhan yang sama akan menolong, akan terus menolong para pimpinan, staf, dan semua karyawan untuk bersatu hati, bergandengan tangan, memajukan pekerjaan Tuhan melalui Rumah Sakit Advent Bandung ini. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.